Ya, pasti kamu sudah merasa pinter ya, sudah mampu mempraktekkan uji validitas, uji reliabilitas. Sudah kan? Sudah dimasukkan di e-learning ya? Nah, oke, jadi semua sudah membuktikan kemampuannya masing-masing untuk menerapkan uji validitas dan uji reliabilitas tes. Jadi kamu pertama sudah mampu menyusun tes, merancang item-item pertanyaannya, merakitnya. Sebelum dirakit, sebelum ditulis terlebih dahulu harus dikonstruk ya. Jadi antara kompetensi dengan materinya itu harus dikombin untuk kemudian menjadi satu pertanyaan yang utuh, sehingga pertanyaan itu siap dirakit. Setelah kalian rakit, kalian urutkan pertanyaan-pertanyaan itu, terus kamu berikan semacam petunjuk pengerjaannya. Sudah diberikan kepala dari dari soal itu. Biasanya kan ada kepalanya. Maksudnya kepala itu contohnya adalah identitas dari peserta didik dia, misalnya nama, window, kelas. Nah, setelah itu baru kemudian diberi petunjuk. Jawablah pertanyaan ini dengan memilih salah satu di antara jawaban yang menurut kalian benar, misalnya gitu ya. Terus kemudian kamu tampilkan seluruh pertanyaan dan pilihan jawabannya. Setelah itu kamu gandakan kalau dalam bentuk kertas, tapi kalau dalam bentuk Google Form ya tinggal disebarkan melalui Google Form itu. Dan ketika sudah diisi, sudah dijawab oleh peserta didik kita, maka kita kemudian bisa memberikan penilaian. Kalau Google Form memang sudah langsung kelihatan benarnya berapa, salahnya berapa gitu ya. Dan sudah ada output berupa Excel. Nah, kalau sudah ada output berupa Excel, maka tinggal kemudian data dari Excel itu digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Jadi sudah melakukan tabulasi data. Dan ketika sudah dilakukan tabulasi data dalam Excel, maka tinggal diterapkan rumus uji poin biserial untuk menguji butir pertanyaannya itu apakah valid atau tidak. Setiap butir pertanyaan diketahui valid atau tidak. Nah, setelah itu semua kamu berlanjut melakukan uji validitas dengan terlebih dahulu mendelete, drop atau menghapus butir-butir pertanyaan yang tidak valid. Setelah itu kemudian kamu gunakan rumus KR20 ya untuk mendapatkan nilai reliabilitas. Dan dari itu kita bisa judgement bahwasanya instrumen kita itu reliable atau tidak, dapat diandalkan atau tidak, tergantung dari nilainya. Kalau di atas 0,6 atau di atas 0,7, maka kita bisa judgement bahwasanya itu sudah reliable, artinya dapat diandalkan. Jadi instrumen kamu, alat ukur kamu yang berbentuk tes itu kamu bisa gunakan untuk menguji kemampuan peserta didik di kelas yang lain atau di sekolah yang lain, bisa juga di kabupaten yang lain. Kamu bisa tawarkan juga kepada misalkan KKM atau kepada Pemkab atau ya misalnya di Kemenak itu ada Mapenda gitu ya. Nah, apakah kemudian mereka bisa menerima itu? Kalau bisa menerima, mereka bisa menggunakannya untuk ujian-ujian mengukur kemampuan peserta didik di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena sudah reliable, sudah dapat diandalkan, karena sudah terpercaya. Jadi kalau sudah keluar nilai reliabilitas di atas 0,6 atau 0,7, maka kita bisa yakin bahwasanya instrumen kita itu terpercaya, dapat diandalkan, reliable namanya. Kalau valid itu namanya presisi ya, kedekatan
fakta atau kedekatan data dengan fakta yang diukur. Kalau bisa itu ya anak itu cerdas, mestinya dia dapat 90, ya dapatnya nilai 90 gitu. Nah, kalau berat badan kita 120 terus kok kemudian gajinya 150, nah itu nggak valid ya, nggak presisi. Oke. Kamu sudah mampu itu, berarti sudah jadi evaluator yang hebat kan? Ya kan? Kamu berarti sudah pinter kan? Ya kan? Dari situ kita akan move on, melanjutkan lagi untuk mencapai kompetensi yang lain dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian acuan patokan, biasanya disingkat PAP, dan penilaian acuan norma yang biasa disingkat dengan PAN. Jadi dalam, ini bukan partai ya, nggak ada yang mendukung PAN gitu ya. Oke, jadi ada PAP, tapi PAP ini ada juga yang menyebut PAK, penilaian acuan kriteria. Jadi ada istilah lain untuk menamai PAP, PAP garing PAK. Terus yang satunya adalah penilaian acuan norma. Ini nggak ada aliasnya. Oke, jadi begini, ketika kita menjadi seorang evaluator dan seorang pendidik itu juga seorang evaluator juga, kamu nggak boleh kemudian hanya fokus ngajar, tapi nggak pernah memperhatikan bagaimana menilai keberhasilan belajarnya peserta didik kita. Karena tujuan guru itu apa? Membantu peserta didik untuk belajar. Nah, begitu. Kita dihadirkan di kelas harusnya sadar diri, tujuannya adalah untuk membantu peserta didik dapat belajar. Nah, kamu sekarang bisa belajar nggak? Ya, dari penjelasan yang saya berikan kamu bisa belajar. Tapi dari praktek yang kamu lakukan kamu juga bisa belajar. Dari diskusi yang kamu lakukan kamu bisa belajar. Di situ ada pengetahuan baru yang kamu miliki, keterampilan baru yang kamu miliki, dan mungkin sikap baru yang kamu miliki. Nah, itu adalah tugas seorang guru, seorang pendidik, itu membantu peserta didik untuk belajar. Kalau dulu guru itu seakan-akan tugasnya itu mengajar, pokoknya ngajar. Apakah muridnya belajar atau enggak belajar itu tidak lagi menjadi perhatian. Nah, itu yang enggak benar. Pokoknya harus ngajar. Apakah muridnya itu bisa belajar terhadap pengajaran kita? Nah, itu kan kadang-kadang guru tidak memperhatikan itu. Sekarang sudah dibalik paradigmanya. Guru itu tugasnya membantu siswa untuk dapat belajar. Tidak kemudian tugasnya mengajar, bukan. Memang ketika kita membantu siswa untuk belajar itu bisa dengan cara mengajar, nah, gitu ya. Tapi dengan cara lain itu masih banyak. Jadi jangan kamu hanya caranya itu ceramah kayak saya ini. Gitu. Nah, tapi saya juga membarengi dengan tanya jawab kan. Saya juga menambahkan dengan praktikum kan. Apalagi nanti itu masih banyak varian strategi metode pembelajaran yang kita gunakan. Oke, kita masuk ke materinya. Diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penilaian acuan patokan atau yang dikenal dengan penilaian acuan kriteria, yaitu pendekatan penilaian yang membandingkan hasil yang diperoleh dengan patokan atau kriteria yang telah ditetapkan. Ini lebih sederhana penjelasan saya daripada pernyataan data. Penilaian acuan patokan yaitu pendekatan penilaian yang membandingkan
hasil yang diperoleh peserta didik dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil belajar dibanding dengan kriteria. Jika ternyata hasil belajar itu match atau sama, bahkan bila perlu di atasnya, match dengan kriteria atau di atas kriteria, maka kita bisa simpulkan bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau guru sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi kriteria itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi kamu itu kalau sekarang mengikuti perkuliahan, maka sudah ada sejumlah kriteria. Bentuknya apa sih kriteria itu? Bentuknya adalah kompetensi-kompetensi, kemampuan-kemampuan. Dan ini biasanya sudah ditulis, sudah ditetapkan. Jadi ketika guru di awal semester atau di awal tahun itu biasanya diperintahkan atau diinstruksikan oleh kepala sekolah Wakakur untuk menyusun silabus RPP gitu, dan kemudian disahkan, ditandatangani dulu oleh guru, terus kemudian disahkan, ditandatangani oleh Wakakur misalnya atau kepala sekolah, distempel, menandakan bahwa dokumen itu dokumen legal, dokumen resmi, bahwasanya rancangan pembelajaran ini yang akan berlaku 1 semester ini sudah direview, sudah dianggap layak untuk dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Kamu sudah tahu kan silabus RPP? Kan sudah store, sudah kirim ya? Kalau yang belum kirim berarti belum tahu wajah dari silabus RPP. Nah, kalau kita lihat di silabus di RPP, itu di dalamnya itu ada kolom misalnya KD, kompetensi dasar, terus ada indikator. Nah, ini adalah istilah yang memuat berbagai macam kemampuan atau kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik. Nah, ketika kemudian kita melakukan penilaian, itu kan kemudian memberikan soal ujian kan, atau praktikum kan, observasi misalnya. Terus kemudian hasilnya itu di cross check. Hasilnya itu kemudian dibandingkan apakah sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di misalnya RPP atau silabus itu. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka berarti dapat dinyatakan peserta didik telah lulus atau telah bisa mendapatkan nilai yang di atas kelulusan, apakah KKM atau yang nilai yang dianggap lulus itu berapa sih? Kamu dianggap lulus itu kalau nilainya berapa? Dulu waktu Alia, waktu SMA berapa? 85 ke atas, tinggi sekali ya. 75 ke atas. Sebetulnya bagus itu kalau 85 ke atas itu. Tandanya muridnya itu memang murid unggulan, gurunya juga unggulan, fasilitasnya juga bagus gitu, sehingga semua peserta didiknya itu dapat mencapai minimalnya itu 85. Dulu istilahnya apa? KKM. KKM atau KKN? Apa KKN itu? Pokoknya KKM. Kepanjangannya nggak tahu. Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Sebetulnya Mbak ya, kompetensi itu kalau dianggap lulus itu harusnya kan 100%. Kenapa 85? Ayo Mbak, kamu kalau misalnya belajar mengendarai atau
menjadi pilot ya, yang mengemudikan pesawat terbang. Terus ada sejumlah kompetensi, mulai kompetensi menghidupkan mesin, terus take off ya. Nah berikutnya landing bukan. Ternyata kemudian kamu nggak bisa menguasai kompetensi landing. Apa yang terjadi? Kamu mau nggak jadi penumpang seorang pilot yang nggak bisa landing? Nggak mau kan? Mau terbang terus. Nah karena itu kemudian mestinya dianggap lulus itu kalau kompetensinya itu udah lengkap. Tapi kami 85 aja, bahkan ada 70 gitu ya. Ada yang 60 aja udah dianggap lulus. Ayo coba bayangkan, 60 kok dianggap lulus. Kamu itu berapa? Di mata kuliah kamu sekarang ini untuk bisa lulus, kamu itu harus dapat minimal nilai berapa? Angka. Kalau huruf kan C. Nah, C itu berapa? Mulai dari angka berapa? 7 sampai kamu harus ngecek lagi betul di mana disiapkan ada di sana 50 ya kalau salah. Jadi nilai 50 itu dibagi berapa kriteria? C plus, D plus, terus A. Kalau 50 mulai 56 berarti ya, 56 sampai 100 itu kalau dibagi 5 berarti setiap kriteria, setiap kelas itu kan terdiri dari berapa, panjang kelasnya berapa? 10 ya, dari 51 sampai 60 gitu ya. Itu C. 61 sampai 70 itu C plus. 71 sampai 80 B. 81 sampai 90 B plus. Baru A itu adalah 91 sampai 100. Berarti kamu itu separuh dari kompetensi. Nanti kalau ibaratnya jadi pilot gitu ya, kita sepertiga itu, 2/3 yang dikuasai, sepertiga yang tidak dikuasai. Tapi penumpang nggak ada yang mau itu. Tapi kalau kita sebagai evaluator kok kayak nggak ada masalah ya, penguasaan hanya separuh gitu. Tapi kalau tadi kayak pilot itu kayaknya harus 100%. Kalau pendidikan itu ya nggak ada kaitannya dengan nyawa ya. Seperti yang pernah saya jelaskan itu ya nggak langsung dampaknya itu. Jadi malpraktek kalau di dunia kedokteran atau di dunia penerbangan itu kalau malpraktek itu dampaknya langsung, orang itu langsung kolap gitu ya, langsung mati. Buat obat kok keliru obatnya itu, nah maka jadinya berbahaya, berakibat pada kematian. Nah coba bayangkan, kalau kamu di dunia pendidikan, kemampuan kamu itu hanya separuh. Jadi kamu itu melakukan malpraktek sebetulnya. Kamu itu melakukan malpraktek, tapi kayaknya dampaknya itu nggak ada. Itu kayaknya siswanya fine aja itu, nggak ada yang konar gitu, nggak ada. Mungkin ada tapi hanya kecil. Ada yang sampai bunuh diri ya, tahu ya. Nah, ini tugasnya berat Pak, daripada saya nilainya jelek, saya bunuh diri saja. Dan kayak gitu, nggak boleh. Nah, jadi memang praktek dunia pendidikan itu sering terjadi, tapi seringkali tidak berdampak secara langsung ya, tidak berdampak secara langsung. Dampaknya itu perlahan-lahan, tapi menyakitkan. Seperti yang pernah saya jelaskan, dampak dari malpraktek di dunia pendidikan itu orang jadi hidupnya sengsara gitu.
nggak sukses dalam kehidupannya, lihat temennya yang sukses itu akhirnya menes dan lama-lama kemudian sakit mati gitu. Jadi lama dampak dari malpraktek di dunia pendidikan. Oke, jadi kita sebagai pendidik atau guru itu memang diwajibkan untuk menguasai salah satu kompetensi evaluasi atau penilaian hasil belajar. Dan di antara kompetensi evaluasi itu ya salah satunya yang sudah kita kuasai kemarin, mulai dari menyusun tes, uji kualitas, uji reliabilitasnya, dan sekarang kita memahami kompetensinya yang ini adalah memahami paradigma dari penilaian. Apakah menggunakan paradigma PAK atau PAP atau PAM? Kalau ini yang tadi kita bicarakan adalah PAK atau PAP, penilaian acuan patokan. Jadi sudah kita tetapkan kriteria. Ini sudah ada acuannya. Kamu membuat mencantumkan KD itu nggak sembarangan. Jadi jangan dikira guru menetapkan siswa mampu misalnya, siswa dapat, itu sebetulnya kompetensinya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud atau PMA, Peraturan Menteri Agama. Kalau di madrasah itu ada Peraturan Menteri Agamanya, tapi kalau di sekolah itu ada Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan isi dan kompetensi. Kompetensi yang diajarkan itu harus apa saja? Kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik di tingkat SMA, di tingkat SMP atau pendidikan dasar. Itu apa saja itu harus ditentukan. Nah, yang belum ditentukan dan menjadi domain guru, domain pendidik adalah indikator. Setelah KD itu ditetapkan oleh pemerintah, maka guru nanti merumuskan indikator-indikator. Kira-kira kalau siswa mampu memahami, itu cirinya apa sih? Contohnya tadi ya, siswa mampu memahami tata cara sholat. Kalau ada tadi seperti ini, indikatornya bagaimana? Orang paham, buktinya apa? Mampu menjelaskan. Apalagi? Mampu apa lagi? Mampu menguraikan langkah-langkah sholat. Nah, gitu ya. Kalau mampu memperagakan, itu domainnya sudah domain psikomotorik ya. Tapi kalau domain kognitif, memahami itu kan domain kognitif. Nah, itu belum sampai memperagakan. Kalau memperagakan itu menggunakan gerakan tubuh. Tapi kalau menerapkan untuk kognitif, aplikasi ya biasanya tidak. Masih ingat nggak? Kognitif itu ada apa saja? Pengetahuan, terus pemahaman, terus penerapan, apalagi analisis, terus sintesis, terakhir evaluasi. Nah, ini adalah tingkatan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, jadi kamu ketika sudah mendapatkan di peraturan menteri atau di keputusan menteri itu ada KD ini, maka sebagai guru itu kamu perlu memahami kira-kira KD itu dijabarkan dalam bentuk indikator yang seperti apa saja. Nah, itu nanti kita pelajari di tempat lain, di mata kuliah yang lain. Nah, cuma saya ingin tunjukkan bahwa ketika kamu sudah menetapkan indikator sebagai wujud dari kompetensi ini, maka
itu sudah menjadi patokan. Ingat ya, indikator yang kamu buat itu sudah menjadi patokan, sudah menjadi kriteria yang nanti digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Keberhasilan belajar peserta didik itu ukurannya sudah memenuhi KD dan indikatornya atau belum. Nah, kalau sudah, berarti kita anggap berhasil. Tapi kalau belum, berarti siswa belum berhasil. Biasanya tercermin dari nilai. Kalau sudah mampu dari 10 KD itu ternyata sudah mampu 7, maka kalau berdasarkan kriteria di atas 71 itu lulus, maka boleh jadi peserta didik ini sudah mencapai KKM dan sudah dinyatakan lulus. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan yang PAN? Tadi itu sudah ada penjelasan tentang PAN gitu ya? Ada ya. Nah, ini ada nilai acuan normal, yaitu pendekatan penilaian yang membandingkan skor individu dengan individu lain dalam kelompoknya. Jadi tidak mengukur hasil belajar dengan kriteria, tetapi hanya membandingkan hasil belajar yang dimiliki oleh anak didik yang satu sampai kemudian anak didik yang lain. Nah, itu namanya penilaian acuan normal. Berarti Pak, nilainya nanti jadinya gimana? Ya, nilainya itu nanti akan diukur, akan dibuat berdasarkan kemampuan peserta didik itu yang dinyatakan lulus itu nilainya berapa. Misalnya ternyata dari 50 soal ya, kalau nanti nilainya dikali 2 itu kan menjadi 100. 50 soal misalnya, 50 soal itu ternyata kemudian yang dijawab yang paling pintar itu separuhnya. Berarti kan nilainya dia itu mestinya RIE itu 50. Tetapi anak ini menjawab separuh benar dan nilainya 50. Itu sudah yang paling tinggi. Nah, coba bayangkan. Terus kalau dikasih nilai 50 saja gitu, kira-kira gimana? Coba kalau kemudian guru itu benar-benar objektif, itu dilema juga ya. Anak didik kita nilainya 50, kita tulis 50, itu kira-kira gimana? Jadi guru itu ternyata sering melakukan manipulasi. Tapi ada alasannya kan? Lupa itu nilainya ditambahkan lupa sama nilai sikap kepribadian, nilai kejujuran, nilai kesehariannya. Nah, itu ditambahkan itu Pak. Nah, ada yang beralasan itu. Jadi nanti kamu coba kritisi, kamu coba kaji yang benar itu diberikan nilai apa adanya atau ada apanya gitu. Kira-kira gimana yang benar itu? Kalau apa adanya kamu ditulis itu ya. Misalnya ya, dari hasil ujian saja seandainya diperoleh dari hasil ujian. Nah, kenyataannya nilainya 50 itu gimana? Karena dari 50 soal bisa dijawab benar 25. 50 pertanyaan kita anggap kemampuan seseorang 100%. Jadi ketika pertanyaannya cuma 50 kan dikalikan 2 supaya mencapai 100. Kalau pertanyaannya 20 Pak, ya dikalikan berapa supaya 100? 5. Menjawab 1 berarti mendapatkan 5. Jadi nanti kalau dia betul semua 20 berarti kali 5 itu jumlahnya 100. Berarti kalau dia menjawab 20 benar, artinya sempurna, dia betul-betul menguasainya, tuntas begitu. Tapi kalau 20 itu dia hanya bisa menjawab 10, berarti nilainya 50. Atau yang tadi kalau pertanyaannya 50, jawabnya hanya 25 yang benar, maka nilainya 50 juga. 50 ketika sudah dikalikan 2 ya. Nah, ketika 50 itu
ditulis apa adanya, itu kira-kira lebih tepat begitu atau gimana? Itu kan bisa menunjukkan objektivitas, bisa membantu peserta didik mengerti kemampuanmu itu loh baru 50% gitu. Kalau kamu sekarang misalnya dikasih nilai 90 A misalnya 91 atau 92, nilai 92 kamu itu sebetulnya apakah sudah menggambarkan kamu itu menguasai dari 10 itu 9 kompetensi itu utuh. Nah kalau bisa begitu ya bagus. Nah seringkali prakteknya nggak seperti itu. Karena itu kemudian kamu nanti perlu mencermati yang benar dalam melakukan penilaian itu seperti apa. Oke, berikutnya ciri-ciri dari PAN, ciri-ciri dari KAP, kamu pelajari ya. Sementara penjelasan tentang PAN dan PAK itu dulu.